Indonesia masih terang benderang, jadi tidak usah khawatir. Itu inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan. Mana nggak ada Indonesia gelap itu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Pihak istana respon demo mahasiswa peringatan darurat Indonesia gelap. Indonesia baik-baik saja. Indonesia terang benderang, gelap tidak ada. Para influencer pemerintah bahkan menuding aksi mahasiswa ini ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Lalu bagaimana mahasiswa peserta aksi demonstrasi menanggapi pernyataan istana ini? Simak tanggapan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Pusat, Satria Naufal Putra Ansar di video ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. BEM seluruh Indonesia ini sebenarnya ini memang murni melihat fenomena masyarakat yang semakin terbebani dengan program-program Pak Prabowo, atau memang ada unsur-unsur dalam tanda kutip ada yang berupaya menunggangi aksi? Harapannya sih tidak ya. Ya, Bang, kalau ngomongin tunggang menunggang, rasanya ketika kami bergerak ditunggangi, kami tidak bergerak ditanya mahasiswa kemana, kami nggak banyak menjadikan persoalan apa yang menjadi omongan di luar, karena kami jelas ada tuntutan, konsolidasi kami berjam-jam, koalisi masyarakat sipil, bukan hanya subjektivitas mahasiswa, ada naskah akademik. Yang ada naskah akademik kan revisi undang-undang bermasalah yang di Senayan tuh, karena kami kan pakai naskah akademik. Yang kedua, saya sepakat sebenarnya, hidup rakyat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini artinya kalau ada yang hidup ada yang mati, dan kami percaya yang mati adalah rakyat. Kalau misalnya Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi di dalam satu gelanggang manusia yang mendengar pidato dia yang harusnya berwibawa dan influence, itu bisa nge-influence orang lain gitu. Yang ketiga, Kang Ujang sebenarnya cukup terganggu kalau misal bilang bahwa hari ini mahasiswa demo tidak ketangkap dan ini diklaim sebagai prestasi pemerintah. Kami meyakini demo tidak ditangkap itu adalah semestinya Undang-Undang Dasar menjamin kami, bukan prestasi pemerintah. Gitu. Justru ketika kemudian demo ditangkap itu menjadi masalah. Jadi ketika kemudian ada demonstrasi dan sebagainya macam kebebasan berekspresi yang teman-teman lakukan, jangan anggap kami tidak ditangkap sebagai prestasi pemerintah. Baik, ini salah sedikit saja kembali Mas Satria, bahwa target dari demo ini sebenarnya apa dalam waktu dekat? Karena kan mengingat ini kan targetnya sampai tanggal 20 begitu ya. Betul. Apa yang ingin Ya jelas target kami bahwa satu, rising issues sebenarnya untuk menaikkan isu-isu, dan yang kedua, goals kami adalah 13 ini direspon, entah responnya baik atau buruk kami terima minimal respon. Minimal kami mengerti bahwa apa yang kami tulis, apa yang kami konsolidasikan ini dibaca, didengar oleh pemerintah dan Senayan. Karena sasaran tembak yang kemudian ada di tuntutan kami adalah pemerintah dan legislatif sebetulnya. Jadi kami masih menunggu 13 tuntutan kami direspon dengan problematika-problematika yang ada. Kalau misal direspon dengan Kang Ujang bilang bahwa ya tidak akan ada potongan nih bagi pendidikan karena kemudian di statement oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Bagi kami artinya Pak Prabowo harus sadar bahwa problematika anti LPG sampai ada 2 orang rakyat kita yang mati karena anti LPG. Itu akibat menteri yang tidak selaras pada presidennya. Gitu ya Kak. Mungkin langsung saja nih kalau mulai direspon gitu. Maka harus rombak dan evaluasi total. Bukan hanya program evaluasi, bukan hanya kebijakan, tapi orang-orang tidak hanya merombak. Ya, tentu saja tudingan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dalam aksi yang bertajuk Indonesia Gelap yang dilakukan sejak pada tanggal 17 Februari kemarin ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu atau kepentingan politik tertentu adalah tudingan yang terlalu naif dan sangat mengada-ada. Akses informasi yang saat ini begitu terbuka, dengan mudahnya masyarakat bisa membaca berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi, baik di istana, di parlemen, dan bahkan di berbagai belahan dunia manapun. Dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Koperasi Budi Ari dengan DPR misalnya, Budi Arya dengan jelas menyebut bahwa ada sekitar 1.235 karyawan honorer di lingkungan Kementerian Koperasi yang terancam dirumahkan sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Di berbagai media sosial kita juga bisa mendengar keluhan karyawan dari TVRI dan RRI yang juga mengalami nasib yang sama, terancam dirumahkan. Dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menyebut bahwa terdapat lebih dari 600.000 mahasiswa yang terancam tidak akan mendapatkan beasiswa pada tahun 2025 ini. Nah, walaupun kemudian dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menganulir dan dengan jelas mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tenaga honorer ataupun juga pemutusan beasiswa tidak akan terjadi pada tahun 2025 ini, tetapi setidaknya ini memberikan sebuah gambaran
bagaimana buruknya kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini. Ada begitu banyak kebijakan yang dilakukan yang kemudian dianulir kembali setelah mendapatkan respon dan ketika telah terjadi gejolak di masyarakat. Masih jelas dan masih hangat di dalam ingatan kita bagaimana kebijakan penarikan subsidi gas LPG 3 kg yang hanya berlaku beberapa hari karena mendapatkan penolakan dan gejolak dari masyarakat lalu kemudian ditarik kembali. Dan inilah yang adik-adik mahasiswa tidak inginkan. Pemerintahan semestinya dijalankan dengan efektif dan efisien. Maka jika kebijakan dijalankan harus didahului dengan penelitian dan juga kajian-kajian ilmiah yang mendalam. Kita berharap sebelum pemerintah menjalankan satu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, maka semestinya kajian itu dilaksanakan di bawah. Tanyakan kepada masyarakat, adakan survei, baru kemudian kebijakan itu dilaksanakan. Pemerintah jangan hanya berharap kepada para pembisik di istana, orang-orang politik, dan lebih-lebih lagi jika melibatkan pertimbangan-pertimbangan dari para kontraktor, pertimbangan-pertimbangan dari para pelaku ekonomi, para pengusaha, karena mereka akan memberikan pertimbangan sesuai dengan kepentingan mereka dan bukan sesuai kepentingan rakyat yang ada di bawah. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Dengan begitu banyaknya informasi yang bisa kita dapatkan tentang kebijakan Prabowo dalam kurun waktu 4 bulan ini yang tidak pro rakyat, lalu kemudian memunculkan aksi dari mahasiswa. Masih layakkah kemudian kalau kita mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu atau kepentingan politik tertentu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini dan jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.